Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firga Kartika dengan NPM 22.290. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya terhadap film The Interpreter tahun 2005. Jadi, alur ceritanya itu peristiwa yang semakin memanas dimulai ketika penerjemah PBB, yaitu Sylvia Brome, menuduh bahwa ia telah mendengar ancaman pembunuhan terhadap seorang kepala negara Afrika yang diucapkan dengan dialog langka yang hanya bisa dimengerti oleh sedikit orang selain Sylvia. Lalu dengan kata-kata, sang guru tidak akan pernah meninggalkan ruangan ini hidup-hidup. Dalam sekejap, kehidupan Sylvia berubah menjadi terbalik karena ia menjadi target buruan para pembunuh. Ditempatkan di bawah perlindungan agen federal Tobin Killer, dunia Sylvia semakin menjadi mimpi buruk. Ketika Keller menggali lebih dalam tentang masa lalu, saksi matanya, dan dunia rahasia koneksi globalnya, dia semakin curiga bahwa Sylvia sendiri mungkin terlibat dalam konspirasi tersebut. Di setiap langkahnya, dia menemukan lebih banyak alasan untuk tidak mempercayainya. Apakah Sylvia seorang korban, seseorang tersangka, atau sesuatu yang lain sama sekali? Dan bisakah Tobin yang sedang menghadapi sakit hati pribadinya menjaga Sylvia tetap aman? Meskipun harus bergantung satu sama lain, Sylvia dan Tobin sangat berbeda. Kekuatan Sylvia adalah kata-kata, diplomasi, dan seluk-beluk makna, sementara Tobin adalah tentang naluri, tindakan, dan membaca perilaku manusia yang paling primitif. Kini, ketika bahaya pembunuhan besar di tanah Amerika Serikat meningkat dan kehidupan Sylvia tergantung pada keseimbangan, Sylvia dan Tobin memainkan tarian mencekam antara penghindaran dan pengungkapan yang membuat mereka berdua terus menebak-nebak ketika mereka berlomba untuk menghentikan krisis internasional yang menakutkan sebelum semuanya terlambat. Nah, berikut ini di dalam analisis itu terdapat poin-poin. Yang pertama itu ada perjanjian internasional Piagam PBB. Perjanjian internasional Piagam PBB. Film The Interpreter tahun 2005 membahas peran perjanjian internasional dan piagam pembangsaan dalam konteks diplomasi dan komunikasi antar negara. Dalam penggunaan bahasa film ini juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa sebagai alat diplomasi dan penggunaan bahasa yang tepat dalam komunikasi antar bangsa. Sehingga film ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati budaya yang berbeda dan bagaimana perbedaan budaya dapat menjadi sumber konflik. Film ini juga menceritakan perihal tatanan internasional dan peran perjanjian internasional dalam menjaga ketertiban antar negara. Lalu, dalam mencegah pembunuhan, film ini menunjukkan bagaimana peran perjanjian internasional dan piagam nasional dapat membantu mencegah pembunuhan dan menjaga ketertiban internasional. Jadi, secara keseluruhan, The Interpreter menjelaskan kepentingan perjanjian internasional dan piagam nasional dalam menjaga ketertiban antar negara dan peran perjanjian internasional dalam mengatasi hak untuk menimbulkan konflik dan pembunuhan. Selanjutnya ada prinsip equality. Jadi dalam film ini membahas konsep seperti hak asasi manusia, kebebasan berpikir, serta kekuatan politik dan internasional. Prinsip equality dalam film ini terkait dengan hak asasi manusia yang dimana berfokus membahas hak asasi manusia individu dan bagaimana mereka berperan dalam menghadapi ancaman yang mengancam nyawa. Nah, tokoh utama Sylvia mengalami ancaman terhadap nyawanya dan mengambil langkah untuk menghadapi ancaman tersebut dengan memantau kebijakan hukum dan berpikir kritis terhadap keputusan pemerintah. Film ini menunjukkan pentingnya kebebasan berpikir dan bagaimana kebebasan berpikir dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan individu. Sylvia menggunakan kebebasan berpikirnya untuk menilai situasi dan mengambil keputusan yang tepat, baik ketika menghadapi ancaman maupun ketika berhadapan dengan pemerintah. Melawan kekuatan politik dan internasional,
Film ini juga membahas tentang konsep kekuatan politik dan internasional. Sylvia mengetahui rencana pembunuhan presiden di masa depan dan berusaha menghindari kejahatan. Ia menemukan bahwa kekuatan politik dan internasional tidak selalu sejalan dengan hukum dan prinsip yang diinginkan. Meski tidak eksplisit dalam konteks film ini, prinsip equality menjadi dasar pendekatan para tokoh protagonis dalam menghadapi ancaman dan berinteraksi dengan pemerintah, serta cara mereka menilai situasi dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hukum dan undang-undang. Selanjutnya ada prinsip sovereignty. Dalam film The Interpreter, prinsip sovereignty diterapkan pada konflik politik dan hubungan internasional. Film ini bercerita tentang seorang penerjemah PBB yang sengaja mendengar rencana pembunuhan pemimpin negara fiksi di Afrika. Hal ini menyebabkan konflik antara negara tersebut dengan PBB dan Amerika Serikat yang mencerminkan masalah kedaulatan nasional dan campur tangan asing. Selain itu, film ini berfokus pada korupsi politik dan kekuatan bahasa dalam hubungan internasional. Melalui alur ceritanya, The Interpreter ini menunjukkan kompleksitas penerapan prinsip kedaulatan dalam konteks hubungan antar negara. Poin yang terakhir ada Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda ini adalah frasa Latin yang berarti itu perjanjian harus ditepati. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang menekankan sifat mengikat dari perjanjian. Lalu prinsip ini tercermin dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian, khususnya dalam pasal 26. Dalam film The Interpreter ini, konsep Pacta Sunt Servanda mungkin relevan dengan diskusi tentang perjanjian internasional dan sifat mengikatnya. Film yang disutradarai oleh Sidney Pollack ini berkisah tentang seorang penerjemah PBB yang terlibat dalam sebuah komplotan untuk membunuh seorang pemimpin Afrika. Meskipun demikian, hubungan spesifik dengan Pacta Sunt Servanda dalam film ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam hasil penelusuran yang tersedia. Tema diplomasi internasional ini dan kewajiban hukum negara dalam konteks perjanjian dan kesepakatan selaras dengan prinsip dasar Pacta Sunt Servanda dalam hukum internasional. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.